Wanita dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk mencari kebaikan dan meraih keutamaan Lailatul Qadar sama seperti laki-laki. Bahkan pada 10 malam terakhir ini, laki-laki dianjurkan membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika masuk 10 hari terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan kainnya, menghidupkan malam, dan membangunkan istri atau keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan akan beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ia segera meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Sepeninggal beliau, istri-istri beliau pun melakukan iktikaf. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini penjelasan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan iktikaf bagi wanita. Wanita tidak boleh beriktikaf kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Dalam riwayat di atas dijelaskan bahwa Aisyah, Hafsah, dan Zainab meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan iktikaf. Apabila iktikaf yang dilakukan istrinya adalah iktikaf sunnah, maka suaminya boleh memintanya membatalkan iktikaf. Tetapi jika yang dikerjakan adalah iktikaf wajib, seperti iktikaf nazar yang dinazarkan dilakukan secara berturut-turut, atau iktikaf pada 10 hari terakhir, dan sebelumnya mendapat izin suami, maka suaminya tidak dapat membatalkan iktikafnya. Namun, jika tidak disyaratkan berturut-turut, maka suami dapat membatalkan iktikafnya, kemudian menyempurnakan nazarnya dengan beriktikaf di kesempatan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau pun melakukan iktikaf di dalam masjid. Seorang wanita tidak boleh beriktikaf di ruang sholat yang ada di rumahnya dan tidak diharuskan mengikuti sholat berjamaah di dalam masjid karena hukum sholat berjamaah tidak wajib baginya. Ketika istri-istri Rasulullah hendak beriktikaf, mereka menyuruh dibuatkan semacam kemah khusus untuknya di dalam masjid. Selain itu, masjid merupakan tempat umum yang selalu didatangi oleh kaum laki-laki dan sebaiknya mereka tidak saling melihat. Jika hendak membuat ruang khusus tersebut, maka jangan mengambil tempat sholat kaum laki-laki karena akan memutus syaf dan mempersempit tempat sholat mereka. Selama iktikaf, dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar atau memohon ampun, membaca sholawat, berdoa, dan bentuk ketaatan lainnya. Selama iktikaf dimakruhkan menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Juga dimakruhkan menahan diri dari berbicara dengan anggapan perbuatan ini adalah ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amroh menceritakan ketika beriktikaf, Aisyah radhiyallahu anha pergi ke rumah jika ada keperluan, lalu mengunjungi orang sakit sejenak untuk bertanya tentang keadaannya.
Hal ini ia lakukan sambil berlalu tanpa menghentikan langkahnya. Akan tetapi, jika ia meninggalkan tempat itikaf tanpa keperluan yang jelas, maka itikafnya batal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah mencampuri mereka sedang kamu beritikaf di dalam masjid." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang sedang beritikaf tidak boleh bercumbu dengan istrinya, meskipun hanya menciumnya atau selainnya. Dibolehkan menyentuh suami tanpa disertai syahwat seperti membasuh kepala, menyisir rambut, atau memberi sesuatu padanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiringkan kepalanya kepadaku ketika beliau sedang tinggal di dalam masjid atau itikaf. Lalu aku menyisir rambutnya, sedangkan aku sendiri ketika itu sedang haid. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang mengalami istihadah boleh beritikaf jika ia dapat menjaga kebersihan masjid. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang istihadah ikut beritikaf bersama beliau. Ia dapat melihat warna merah dan kuning yang keluar darinya, sehingga terkadang kami meletakkan wadah di bawahnya ketika ia sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Safiyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ia pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tinggal di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ia bercakap-cakap beberapa saat dengan beliau, lalu beranjak pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berdekatan dengan pintu rumah Ummu Salamah. Hadis riwayat Bukhari. Wanita yang sedang melaksanakan itikaf boleh dilamar maupun dinikahi. Yang terlarang adalah berhubungan badan. Itu dia penjelasan mengenai apakah boleh wanita beritikaf di masjid. Insya Allah sekarang pertanyaan mengenai itu sudah terjawab ya sahabat. Sekian video dari Muslimah Times. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, agar kita bisa saling berbagi manfaat. See you di video Muslimah Times selanjutnya. Wassalamualaikum.